beban hidupmu, dan telah usai pengharapanmu. Kau berkata, habis sudah, tapi tenanglah, Tuhan masih bekerja. Apakah berat beban hidupmu, dan telah usai pengharapanmu? Kau berkata, habis sudah, tapi tenanglah, Tuhan masih bekerja. Di saat tiada harapan, tak terbuka jalan, yakinlah Tuhan masih bekerja. Di tengah badai menerpa, masalah melanda, percayalah Tuhan masih bekerja. Apakah berat beban hidupmu, dan telah usai pengharapanmu? Kau berkata, habis sudah, tapi tenanglah, Tuhan masih bekerja. Di saat tiada harapan, tak terbuka jalan, yakinlah Tuhan masih bekerja. Di tengah badai menerpa, masalah melanda, percayalah Tuhan masih bekerja. Di saat tiada harapan, tak terbuka jalan, yakinlah Tuhan masih bekerja. Di tengah badai menerpa, masalah melanda, percayalah Tuhan masih bekerja. Tiada yang mustahil bagi Allah, serta bagi yang percaya. Semua badai taufan diteduhkannya, percayalah Tuhan masih bekerja. Di saat tiada harapan, tak terbuka jalan, yakinlah Tuhan masih bekerja. Di tengah badai menerpa, masalah melanda, percayalah Tuhan masih bekerja. Di saat tiada harapan, tak terbuka jalan, yakinlah Tuhan masih bekerja. Di tengah badai menerpa, masalah melanda, percayalah Tuhan masih bekerja. Percayalah Tuhan masih bekerja. Percayalah Tuhan masih bekerja. Percayalah Tuhan masih bekerja. Percayalah Tuhan masih bekerja.
Dalam situasi dan kondisi apapun, percayalah Tuhan masih bekerja. Selamat malam semuanya. Saya ucapkan kepada saudara semua yang telah hadir dalam acara Tuhan Masih Bekerja pada malam ini atau TMB. Selamat malam. Saya mau menyapa dulu orang-orang yang telah menyampaikan salam di live chat kita. Selamat malam untuk Lisa, untuk Lukas Hoklay. Selamat malam untuk Mary Sakaria, untuk Eka Purwanto. Ya, saudara bisa menuliskan permohonan doa kalau ada permohonan doa di live chat ini. Acara kita akan, saya akan mendoakan semua permohonan doa. Dan kalau saudara mau bertanya tentang apa yang saya sedang sampaikan, juga boleh tulis di live chat. Nanti kalau ada waktu saya akan menjawabnya atau membahasnya. Ya, kita punya waktu kira-kira 1 jam untuk melakukan semuanya. Selamat malam Brian Aprianto juga. Oh iya, apakah suara saya sudah jelas terdengar, sudah bagus? Suara sudah oke? Baik, malam ini saya beri tema firman Tuhan yang akan disampaikan tentang alasan mengapa mujizat tidak terjadi, atau mengapa tidak terjadi mujizat, atau mengapa mujizat belum terjadi, atau mengapa mujizat masih tertunda. Apa yang menyebabkan mujizat masih tertunda? Nah, itu yang akan saya bahas pada malam hari ini ya saudara. Saya rindu semua kita tetap mempercayai mujizat dan tetap berharap terjadinya mujizat dalam kehidupan kita. Jangan pernah lepaskan kepercayaanmu dalam hal itu, karena itu adalah baik bagi saudara semua. Ya, mari kita baca dahulu Matius pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang keempat terlebih dahulu. Matius pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Saya percaya semua saudara sudah siapkan Alkitab saudara. Mari kita baca sama-sama. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengelurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, perhatikan perkataan Yesus, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Sangat menarik saudara, orang kusta ini datang kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat menyembuhkan aku." Saya rasa saudara juga mungkin pernah menaikkan doa seperti ini. Ketika saudara sakit, membutuhkan mujizat kesembuhan, saudara mungkin berkata, ketika kesembuhan belum datang juga, saudara mungkin berkata, "Tuhan, kalau Tuhan mau, Tuhan pasti dapat menyembuhkan saya." Atau kalau saudara butuh mujizat yang lainnya, saudara bisa berkata, "Tuhan, kalau Tuhan mau, Tuhan pasti bisa melakukan mujizat untuk adanya terobosan dalam kehidupan saya, sehingga saya selamat dari berbagai masalah dan pencobaan dalam hidup ini." Dan menarik juga jawaban Yesus adalah, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Jadi perhatikan saudara-saudara, garis bawahi perkataan Yesus ini. Karena Yesus selalu mau melakukan mujizat. Dia adalah pembuat mujizat. Dia adalah miracle worker. Ya saudara, jadi Tuhan memang selalu ingin melakukan mujizat dalam hidup saudara. Tuhan ingin selalu menolong saudara. Tuhan mau. Jadi kalau saudara bertanya, apakah Tuhan mau melakukan mujizat dalam hidup saya? Jawabannya jelas adalah, "Aku mau," kata Tuhan. Kalau saudara bertanya, "Tuhan, apakah Tuhan ingin menyembuhkan sakit penyakit saya?" Jawabannya jelas, Tuhan mau. Tuhan selalu mau melakukan mujizat
dalam hidup saudara. Nah, pertanyaannya sekarang, tapi mengapa belum terjadi mujizat itu? Mengapa tubuh saya belum disembuhkan? Mengapa sakit saya belum disembuhkan? Mengapa keuangan saya masih kalang kabut? Belum terjadi terobosan. Mengapa keluarga saya juga masih berantakan? Belum terjadi keharmonisan dan sebagainya. Mengapa mujizat belum terjadi? Padahal saya sudah berdoa, Tuhan. Padahal kalau seandainya Tuhan mau, Tuhan pasti dapat melakukan mujizat dalam hidup saya. Nah, pertanyaan kalau Tuhan mau, ini sudah terjawab. Tuhan memang mau dan Tuhan pasti mau. Jadi kita nggak perlu perdebatkan lagi, kita nggak perlu membahas lagi apakah Tuhan mau atau tidak. Jawabannya pasti Tuhan mau, ya saudara. Jadi Tuhan mau. Sekali lagi, Tuhan mau. Nah, sekarang mungkin pertanyaannya adalah, kalau Tuhan mau, mengapa masih tertunda mujizatnya? Kalau memang Tuhan mau melakukan mujizat dalam hidup saya, mengapa mujizatnya belum terjadi? Mengapa mujizatnya masih tertunda? Nah, hari ini saya mau memberikan beberapa jawaban buat saudara, mengapa mujizat masih tertunda dalam kehidupan kita. Apa saja alasan mengapa mujizat masih tertunda? Mengapa Tuhan masih menunda untuk melakukan mujizatnya dalam hidup kita? Padahal kan Tuhan sudah mau untuk melakukan mujizat. Tapi mengapa belum terjadi mujizat? Nah, ada beberapa alasan yang saya bisa berikan kepada saudara. Ya, dan semua alasan ini tentunya menurut Alkitab juga, ya saudara. Alasan pertama adalah, saudara catat, alasan pertama mengapa mujizat masih tertunda dalam kehidupan kita adalah karena masih ada dosa yang menghalangi. Ini alasan yang umum, ini alasan yang sering kali terjadi. Mengapa mujizat masih tertunda dalam hidup kita? Seringkali alasannya adalah karena masih ada dosa yang menghambat untuk Tuhan mengerjakan mujizat. Tuhan menantikan untuk dosa itu tersingkir terlebih dahulu, baru dia bisa melakukan mujizatnya. Saya mau membacakan kepada saudara Yesaya pasal 59 ayat 1 dan ayat yang kedua. Yesaya pasal 59 ayat 1 dan ayat yang kedua berbunyi demikian. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allah, yang menjadi penghambat mengapa Tuhan belum bergerak untuk melakukan mujizatnya adalah dosa. Ada dosa, masih ada dosa di dalam kehidupan kita yang menghambat mujizat terjadi, saudara-saudara. Ya, dosa itu apa? Dosa itu bukan sekedar mencuri, membunuh, berzina, yaitu dosa kebanyakan yang orang tahu, saudara. Tetapi saya kembali kepada pengertian dasar dari dosa. Dosa itu pengertiannya saya berikan dua saja, pengertian yang prinsipnya. Dosa itu adalah pelanggaran akan hukum Allah, saudara. Mengapa mencuri, membunuh, berzina itu dianggap berdosa? Karena melanggar hukum Allah. Tapi sebetulnya pelanggaran hukum Allah itu tidak hanya mencuri, membunuh, berzina, saudara. Masih ada banyak yang lain yang hukum Tuhan, yang kalau kita langgar pun sebetulnya itu juga dosa. Karena pengertian dosa adalah melanggar hukum Allah. Ya saudara, misalnya saja contoh sederhana di dalam kehidupan berkeluarga, dan ini yang paling banyak menghambat terobosan terjadi dalam keluarga. Hukum Tuhan adalah suami harus mengasihi istri sama seperti Kristus mengasihi jemaat. Nah, kalau suami melanggar hukum Allah ini, dia tidak mengasihi istrinya sebagaimana seharusnya, seperti yang diperintahkan, maka dia sebetulnya sedang melanggar hukum Allah, saudara. Dan dia sedang melakukan dosa, karena dosa pengertiannya adalah pelanggaran akan hukum Allah. Demikian juga sebaliknya. Kalau istri tidak menghormati suaminya atau tidak tunduk dan taat kepada suaminya, maka sebetulnya ini juga pelanggaran akan hukum Allah dan ini juga dosa. Itu sebabnya seringkali di dalam keluarga inilah yang menghambat terobosan dalam keluarga, ya saudara. Salah satu atau salah dua tidak melakukan firman Tuhan, melanggar hukum-hukum Tuhan. Pokoknya hukum Tuhan apapun kalau dilanggar ya namanya dosa. Kalau Tuhan berkata jangan berdusta, ya kita jangan berdusta. Apapun alasannya, nggak ada bohong putih, bohong hitam. Ya,
Pokoknya nggak boleh berdosa, ya nggak boleh berdusta. Kalau dilanggar, ya namanya dosa. Karena dosa adalah pelanggaran hukum Allah, saudara. Nah, pengertian kedua dari dosa adalah, dosa itu pengertiannya meleset dari sasaran. Dari kata Yunani hamartia. Dosa itu meleset dari sasaran. Jadi dosa itu bukan sekedar melanggar hukum Allah, tapi kalau hidup kita juga meleset dari sasaran Allah yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita, kita tidak hidup dalam tujuan ilahi, maka itu juga termasuk dosa bagi Tuhan. Itu adalah kejahatan, itu adalah dosa. Makanya jangan dianggap ringan, saudara-saudara. Penyebab mengapa mujizat tidak terjadi atau belum terjadi dalam kehidupan kita adalah seringkali masih ada pelanggaran akan hukum Allah yang kita lakukan. Misalnya di dalam area keuangan, kita masih melakukan berbagai keborosan. Padahal Alkitab berkata, cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Jangan menjadi hamba uang. Jangan diatur oleh uang, kamu yang ngatur uang. Tapi kita tidak mau mengatur uang, kita yang diatur uang. Ya saudara, kita diatur oleh kebutuhan dan sebagainya. Sehingga kita akhirnya tidak memakai uang secukupnya. Kita tidak mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Kita akhirnya banyak hutang dan sebagainya. Nah, ini juga jenis dari pelanggaran hukum Allah. Dan inilah yang seringkali masih menghambat mujizat untuk terjadi dalam hidup kita. Terobosan bisa terjadi dalam hidup kita. Tapi saya berdoa pada hari ini supaya setiap saudara memahami prinsip ini, bahwa selama masih ada pelanggaran akan hukum Allah dalam hidup kita, itu membuat kita sulit mengalami terobosan. Tapi saat kita bertobat, saat kita mau berbalik dari kejahatan kita, maka Tuhan segera melakukan mujizatnya. Saya percaya itu yang akan terjadi dalam kehidupan saudara. Nah, kalau saudara meleset dari sasaran, itu juga dosa, itu juga penghambat untuk kita mengalami terobosan. Itu sebabnya, perhatikan baik-baik, orang-orang yang hidup dalam tujuan ilahi, banyak mengalami terobosan-terobosan ilahi. Tetapi orang-orang yang tidak hidup dalam tujuan ilahi, tidak mengejar tujuan ilahi, tidak mengejar panggilan ilahi dalam hidupnya, tidak hidup dalam rencana Tuhan, maka orang-orang ini seringkali mengalami banyak pergumulan. Tidak terjadi terobosan dalam hidupnya. Mengapa? Karena masih ada dosa, yaitu meleset dari sasaran yang Tuhan tetapkan. Contoh yang saya bisa tunjukkan kepada saudara dari Alkitab adalah Simson. Simson itu meleset dari sasaran, saudara. Simson itu dilahirkan, itu merupakan mujizat. Karena maminya Simson itu mandul sebetulnya, saudara. Tapi Tuhan melakukan mujizat sehingga maminya bisa melahirkan Simson. Tapi dengan satu perjanjian, Simson ini akan menjadi nazir Allah kemudian hari. Ya, makanya rambutnya nggak boleh dipotong, katanya begitu, saudara, pesan dari malaikat Tuhan. Dan dia akan memiliki kekuatan yang super. Tujuan dia diperlengkapi dengan kekuatan, tujuan dia menjadi nazir Allah adalah supaya dia bisa membinasakan musuh umat Tuhan pada waktu itu, yaitu Filistin. Ya saudara, tetapi dalam kehidupannya setelah dia dewasa, dia tidak melakukan ini. Dia meleset dari sasaran yang Tuhan tetapkan dalam hidupnya, saudara-saudara. Dia bukan yang membinasakan orang-orang Filistin, dia malah berteman dengan orang-orang Filistin, malah kawin, malah menikah dengan wanita Filistin, saudara-saudara. Malah jatuh cinta dengan wanita Filistin. Entah mengapa kecenderungan Simson adalah jatuh cinta dengan orang yang bukan umat Tuhan. Nah, ada beberapa orang yang punya kecenderungan seperti itu, saudara-saudara. Nggak tahu apakah pola pikirnya, tapi mereka cenderung jatuh cinta kepada orang-orang yang tidak seiman dengan dia. Nah, inilah yang dilakukan oleh Simson. Padahal itu musuhnya yang harus dibasmi. Tujuan Tuhan menciptakan dia adalah untuk membasmi kaum Filistin. Dia malah berteman, malah menikah dengan orang-orang Filistin, dengan wanita Filistin. Dan itulah yang menyebabkan Tuhan akhirnya menyeting berbagai peristiwa agar Simson itu ribut dengan orang-orang Filistin. Beberapa kali Tuhan lakukan itu sehingga akhirnya dia tanpa sengaja dia membunuh orang-orang Filistin. Ya saudara-saudara. Tapi setelah itu akhirnya Simson juga kawin dengan Delila, orang Filistin juga, wanita Filistin. Dan disinilah dia terjebak karena cintanya
Delila merengek untuk mengetahui rahasia kekuatannya, dan akhirnya Simson memberitahukan rahasia kekuatannya kepada Delila, dan akhirnya dia dipotong rambutnya dan hilanglah kekuatan Simson, saudara. Hilanglah kekuatan Simson. Simson tidak menyadari bahwa roh Tuhan yang sebetulnya memberikan dia kekuatan itu telah pergi dari hidupnya. Dan setelah dia bangkit mau melawan orang Filistin, dia tidak punya kekuatan lagi. Akhirnya dia ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara, dijebloskan ke dalam penjara, dan kedua biji matanya dicungkil, saudara. Dicungkil sehingga dia menjadi buta. Dan naas sekali, selama Simson kehilangan kekuatannya itu, saya percaya Simson berdoa, berseru kepada Tuhan supaya mujizat terjadi dalam hidupnya, supaya dia bisa punya kekuatan kembali untuk mengalahkan orang Filistin, saudara. Minimal dia berdoa supaya matanya disembuhkan, ya saudara. Pokoknya dia berdoa supaya dia tidak dianiaya lagi oleh orang Filistin. Tuhan, selamatkan aku dari penderitaan ini. Kira-kira begitulah doanya Simson, saudara. Lalu dia terus berdoa seperti itu, tapi toh mujizat tidak terjadi. Mengapa? Karena Simson telah meleset dari sasaran. Tuhan agak mendiamkan dia, membiarkan dia. Sampai satu kali orang-orang Filistin, raja-raja orang Filistin itu ada pesta, saudara, di satu gedung pertemuan. Lalu Simson dipanggil untuk melawak. Jadi Simson disuruh stand up komedi di situ, saudara. Dalam pertemuan itu, dalam pesta itu, Simson stand up komedi lah dia, saudara. Wah, orang-orang ketawain dia karena dia buta, ya lucu gerakan-gerakannya mungkin. Simson ditaruh di tengah, di kedua tiang penyangga. Dan pada saat itulah Simson berdoa, Tuhan, berikan aku kekuatan sekali ini saja untuk membasmi orang Filistin. Ketika dia berkata untuk membasmi orang Filistin, itulah tujuan yang Tuhan tetapkan dalam hidupnya. Itulah sasaran yang Tuhan tetapkan dalam hidupnya. Jadi ketika dia berdoa, Tuhan, kembalikan kekuatanku sekali ini saja untuk aku bisa membinasakan orang Filistin seluruhnya dalam gedung ini. Dan saat itu mujizat terjadi. Tiba-tiba kekuatan kembali turun dalam hidupnya. Dia punya kekuatan super lagi seperti yang lalu, seperti semula. Sehingga dia bisa robohkan kedua tiang penyangga gedung itu. Dan ketika roboh, maka seluruh gedung jadi roboh. Dan semua orang yang dalam gedung itu mati tertimpa puing-puing, saudara, termasuk Simson. Sayangnya, Simson mencapai tujuannya. Dan setelah itu dia mati. Dia mencapai tujuan hidupnya, dia mencapai sasarannya secara terpaksa, saudara. Nah, itulah sebabnya Simson tidak mengalami mujizat, doanya tidak dijawab oleh Tuhan, karena dia telah meleset dari sasaran. Tapi ketika dia kembali kepada sasaran yang Tuhan tetapkan, maka Tuhan melakukan mujizat. Nah, mungkin ada beberapa orang di antara saudara yang pada hari-hari ini saudara sedang meleset dari sasaran Tuhan. Lalu pencobaan terjadi. Pencobaan terjadi. Mengapa pencobaan terjadi? Mengapa pencobaan Tuhan izinkan? Tuhan mau berkata kepada saudara, kembalilah kepada jalan Tuhan. Kembalilah kepada sasaran yang Tuhan tetapkan dalam hidupmu. Ketika engkau mengambil keputusan untuk kembali kepada sasaran yang Tuhan tetapkan dalam hidupmu, maka mujizat akan segera terjadi dalam hidup saudara. Haleluya. Ya, saudara. Jadi, kalau sesuatu terjadi, kalau pencobaan terjadi, ya, kalau pencobaan terjadi, apa yang harus saudara lakukan? Evaluasi, masih adakah pelanggaran hukum Allah? Hukum Allah dalam hidup saudara, kalau masih ada, segera berbalik, segera bertobat, minta ampun dosa, dan melakukan hukum-hukum Allah. Setelah saudara mengambil keputusan untuk melakukan hukum Allah, saya percaya terobosan akan terjadi. Kalau ada di antara saudara yang ada pelanggaran hukum Allah, hari ini saudara bertobat, dan hari ini saudara kembali kepada jalan Tuhan, kepada hukum Tuhan, saudara melakukan hukum-hukum Tuhan, maka sesuatu yang ilahi akan terjadi dalam hidup saudara. Terobosan besar akan terjadi dalam hidup saudara. Terobosan yang ilahi terjadi dalam hidup saudara.
Kalau saudara meleset dari sasaran, Tuhan sedang berkata-kata kepada saudara melalui masalah, melalui pencobaan yang sedang saudara alami. Saudara sudah berdoa dan berdoa, tapi tidak juga dijawab oleh Tuhan. Tidak ada mujizat yang terjadi. Belum ada mujizat yang terjadi. Mungkin Tuhan mau supaya saudara kembali kepada sasaran yang telah Tuhan tetapkan dalam hidup saudara. Ketika saudara memutuskan untuk kembali kepada sasaran yang Tuhan tetapkan, maka mujizat akan terjadi dalam hidup saudara, maka terobosan akan terjadi dalam hidup saudara. Haleluya. Yang kedua, saudara, alasan kedua adalah karena Tuhan ingin menyatakan kemuliaan yang lebih besar lagi. Karena Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya yang lebih besar lagi. Saya ulangi, karena Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya yang lebih besar lagi. Nah, ada banyak orang ketika terjadi pencobaan dalam hidupnya, masalah yang pelik dalam hidupnya, yang tidak kunjung selesai, maka pikirannya selalu, wah jangan-jangan aku ada dosa, saudara. Sehingga akhirnya dia mengulik-ngulik kehidupannya, cari tahu ada dosa atau tidak, saudara. Nah, saudara juga nggak boleh selalu berpikir penyebabnya adalah dosa. Belum tentu. Kalau saudara sudah evaluasi di hadapan Tuhan, dan Tuhan tidak menunjukkan bahwa ini karena dosa, dan hati nurani saudara tetap bersih di hadapan Tuhan, saudara nggak perlu mencari-cari. Kalau memang nggak ada, ya nggak usah dicari-cari, nggak usah dikulik-kulik sampai diada-adakan, saudara. Karena terlalu banyak orang Kristen yang agamawi, saudara, yang kalau ada masalah dalam hidupnya selalu pikirannya, wah aku ada dosa nih, jangan-jangan aku ada dosa. Ya enggak selalu dosa. Jadi kalau kalau seleksi dosa ini sudah lewat, saudara pertanyakan selanjutnya, mungkin Tuhan mau melakukan kemuliaan, mau menyatakan kemuliaannya yang lebih besar lagi. Karena seringkali mujizat itu tertunda karena Tuhan ingin menyatakan kemuliaan yang lebih besar lagi. Dalam Yohanes 11 ayat 4 dikatakan seperti ini. Ketika Yesus mendengar kabar itu, yaitu kabar tentang Lazarus mati. Ia berkata, tentang Lazarus sakit. Ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Tahukah saudara, semua masalah yang terjadi dalam hidup saudara itu punya potensi untuk memuliakan Tuhan. Karena kalau masalah terjadi dalam hidup saudara, dan Tuhan bekerja melakukan mujizatnya, maka nama Tuhan akan dimuliakan. Betul ya saudara? Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dalam hidup saudara, dan kalau kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup saudara, maka nama Tuhan akan dipermuliakan. Haleluya. Nah, kalau mujizat belum terjadi juga, kenapa seringkali kok Tuhan seperti diam saja? Tuhan seperti menunggu semuanya jadi serba mustahil, baru bergerak melakukan mujizatnya. Seperti kisah Lazarus ini, Tuhan sudah mendengar kabar bahwa Lazarus sakit. Tapi dia menunda kepergiannya ke rumah Lazarus. Kenapa? Di awal Tuhan sudah berkata, penyakit ini tidak akan membawa kematian, tapi akan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Melalui penyakit ini, nama Tuhan akan dipermuliakan. Tuhan akan menyatakan kemuliaannya yang lebih besar lagi, saudara. Dan kenyataannya, Lazarus mati, saudara. Padahal Tuhan sudah berkata penyakit ini tidak akan membawa kematian. Tapi toh Tuhan tidak bergerak sampai Lazarus mati. Kita mungkin bertanya-tanya, kenapa sih Tuhan harus nunggu mati dulu? Kadang-kadang Tuhan menunggu semuanya jadi serba mustahil, baru Tuhan bergerak untuk menyatakan kemuliaan yang lebih besar lagi. Karena semakin besar masalahnya, semakin besar mujizatnya, dan semakin besar dan ditinggikan nama Tuhan, dimuliakan saudara. Abraham menunggu janji Tuhan akan lahirnya seorang anak melalui rahim Sarah. Tapi dia menunggu sampai 25 tahun. Mengapa harus menunggu sampai 25 tahun? Mengapa harus menunggu sampai Abraham umur 100 tahun, sampai Sarah umur 90 tahun, baru melahirkan anak? Supaya kemuliaan Tuhan lebih dinyatakan. Kemuliaan yang lebih besar lebih dinyatakan lagi, saudara-saudara.
Makanya waktu Ishak lahir, Sarah tertawa, hahaha. Abraham juga tertawa, hahaha. Dan semua orang yang melihat Sarah melahirkan tertawa juga. Nenek-nenek 90 tahun melahirkan lucu juga, saudara. Hahaha. Semua jadi senang, semua jadi bahagia, semua jadi sukacita, dan semua jadi memuliakan Tuhan karena kemuliaan yang dinyatakan dalam kehidupan Abraham sangat-sangat besar. Karena pada dasarnya mustahil untuk Sarah bisa melahirkan anak. Mustahil. Itu sudah sampai pada titik mustahil yang paling mustahil. Tapi justru pada titik mustahil yang paling mustahil itulah Tuhan bekerja dan menyatakan kemuliaannya yang sangat besar. Ishak dilahirkan melalui rahim Sarah, nenek-nenek umur 90 tahun. Haleluya. Jadi kalau mujizat belum terjadi, bisa jadi karena Tuhan menunggu semuanya jadi serba mustahil. Jadi jangan berhenti berharap, jangan berhenti percaya, tetap percaya Tuhan masih bekerja, tetap percaya mujizat masih berlaku, tetap percaya Yesus masih mengerjakan mujizat, dan mungkin saudara akan melihat kemuliaan Tuhan yang semakin besar dinyatakan dalam hidup saudara. Jadi kalau mujizat tertunda, mungkin belum tentu karena dosa, tapi mungkin juga karena Tuhan ingin menyatakan kemuliaan yang lebih besar lagi dalam kehidupan kita, saudara. Tetaplah berharap, tetaplah percaya, dan Tuhan akan bekerja dalam kehidupan saudara. Saya percaya Tuhan akan menyatakan kemuliaannya yang lebih lagi. Kalau saudara sudah hidup suci, kalau saudara sudah hidup benar di hadapan Tuhan, dan saudara sudah berdoa bertahun-tahun di hadapan Tuhan, tapi mujizat belum juga terjadi. Mungkin ini jawaban buat saudara. Tuhan ingin menyatakan kemuliaan yang lebih besar lagi dalam hidup saudara. Tuhan menunggu semuanya sampai serba mustahil, baru Tuhan akan bergerak. Dan menurut orang-orang mungkin terlambat, tapi Tuhan tidak pernah terlambat, saudara. Dia nyatakan kemuliaan yang lebih besar lagi, dan Lazarus dibangkitkan dan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan dipermuliakan kalau Lazarus disembuhkan dari penyakitnya. Tapi Tuhan lebih dipermuliakan ketika Lazarus dibangkitkan dari kematian. Semua orang ternganga, terheran-heran. Wow, Tuhan bisa membangkitkan orang mati, luar biasa. Jadi yang kedua adalah Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya yang lebih besar lagi. Itulah sebabnya mengapa mujizat masih tertunda sampai saat ini. Jangan putus asa, tetap berdoa, tetap percaya, tetap berharap. Mungkin Tuhan akan menyatakan kemuliaan yang jauh lebih dahsyat daripada yang saudara harapkan. Alkitab berkata, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah muncul dalam hati manusia, itulah yang Tuhan sediakan bagi kita semua. Haleluya, amin. Yang ketiga, saudara, mengapa mujizat masih tertunda? Yang ketiga alasannya adalah karena Tuhan ingin memberi kesempatan untuk kita belajar percaya. Karena Tuhan ingin memberi kesempatan untuk kita belajar percaya. Dalam Yohanes pasal 11 ayat 14 sampai 15 dikatakan demikian. Ini masih kisah tentang Lazarus. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Yesus menunda untuk menyembuhkan Lazarus, dan Lazarus akhirnya mati, saudara-saudara. Dan setelah Lazarus mati, baru Yesus berangkat pergi ke rumah Lazarus. Lalu Yesus memberitahukan kenapa dia melakukan itu. Supaya kamu bisa belajar percaya. Begini lebih baik supaya kamu bisa belajar percaya. Jadi mengapa mujizat belum terjadi dalam hidup saudara? Walaupun saudara telah berdoa bertahun-tahun, mengapa mujizat belum terjadi juga? Mungkin Tuhan mau saudara belajar percaya. Mungkin ada area-area dalam hidup kita, saudara-saudara, yang masih belum bulat kepercayaannya. Nah, disitulah Tuhan ingin kita belajar percaya. Mengapa Abraham harus menunggu sampai 25 tahun baru terjadi mujizat? Karena sepanjang kurun waktu 25 tahun itu, saudara-saudara, Tuhan mengajar Abraham untuk percaya. Ya, dengan
diajarkan deklarasi, dengan diajarkan afirmasi diganti namanya, dengan diajarkan visualisasi, suruh membayangkan firman dengan menghitung bintang, menghitung pasir di tepi pantai, dan sebagainya, saudara-saudara. Nah, dengan demikian Abraham meningkat, bertumbuh kepercayaannya. Jadi mengapa mujizat belum terjadi dalam hidup saudara? Mungkin Tuhan ingin saudara lebih belajar percaya. Nah, ayo kita belajar lebih percaya. Kalau mujizat belum terjadi, jangan kita malah melepaskan firman. Jangan kita malah putus asa. Justru kita harus lebih belajar percaya. Belajar percaya. Menurut saya, sepanjang umur hidup kita ini terus belajar. Kita selalu dengar orang-orang berkata, belajar itu seumur hidup kita. Sepanjang hidup kita itu kita terus belajar. Orang yang berhenti belajar itu, apalah katanya saudara, jangan pernah berhenti belajar. Buat saya pelajaran yang paling penting untuk kita pelajari adalah belajar percaya. Karena percuma kita memiliki semua ilmu di dalam dunia ini, tapi kita tidak memiliki iman kepada Tuhan. Kita tidak memiliki percaya kepada Tuhan yang bulat dalam segala area kehidupan kita. Tuhan ingin kita percaya. Ingat, kita telah belajar selama Yesus bersama dengan murid-muridnya. Yang paling bikin Yesus marah adalah kalau murid-muridnya tidak percaya. Yang bikin Yesus ngomel kepada murid-muridnya adalah kalau mereka tidak percaya. Tuhan ingin mereka belajar percaya. Seringkali mereka diperhadapkan pada permasalahannya. Pada permasalahan angin badai lah, orang. Ya, jadi saudara-saudara, apa yang harus saudara lakukan kalau mujizat belum terjadi dalam hidup saudara? Jangan mundur, jangan putus asa, jangan melepaskan kepercayaan saudara. Justru itu adalah saatnya untuk saudara belajar percaya lebih lagi. Justru itu adalah saatnya untuk saudara membulatkan kepercayaan saudara kepada Tuhan. Bukan malah mundur dari kepercayaan saudara. Ayo saudara semua yang telah berdoa untuk satu kasus dan belum selesai-selesai kasusnya, untuk terobosan dan belum terjadi terobosan juga, belum terjadi mujizat juga. Ayo terus berdoa, ayo terus percaya, ayo terus berharap. Jangan tinggalkan kepercayaanmu, jangan berbalik dari kepercayaanmu. Justru ini adalah saat di mana engkau harus belajar percaya, ya saudara. Dan saya harap saudara paham dengan apa yang saya sampaikan pada hari ini. Seringkali Tuhan mengizinkan ada pencobaan terjadi, dan Dia tidak membuat mujizat supaya kita belajar percaya. Jadi belajarlah percaya. Tuhan memberikan kesempatan untuk kita belajar percaya. Nah, sekolah percaya itu memang mahal harganya seringkali saudara. Jadi nggak apa-apa, tapi itu layak untuk kita bayar harganya. Karena kalau kita sudah lulus, maka apapun bisa terjadi. Karena Yesus berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kalau saudara percaya, tidak ada yang mustahil bagi saudara. Teruslah belajar percaya, ya. Seumur hidup kita, ayo kita belajar percaya. Jangan tinggalkan kepercayaan kita, oke? Nah, yang keempat, alasan yang keempat, mengapa mujizat belum terjadi? Mengapa mujizat tertunda adalah karena proses pembentukan tangan Tuhan belum selesai dalam hidup kita. Kita mungkin sudah belajar percaya, saudara, tapi ada satu area lagi di mana Tuhan ingin membentuk hidup kita sesuai dengan rencananya, sesuai dengan firman-Nya. Tuhan ingin menjadikan hidup kita seperti yang Dia rancangkan, dan Dia membentuk hidup kita, membentuk karakter kita. Dia benturkan dengan berbagai masalah dan pencobaan supaya kita dibentuk sesuai dengan keinginan hatinya Tuhan, saudara. Nah, seringkali penyebab mengapa mujizat belum terjadi. Kita sudah hidup bersih di hadapan Tuhan. Tidak ada pelanggaran akan hukum Allah yang kita lakukan di hadapan Tuhan, saudara-saudara. Ya, kita juga sudah berharap Tuhan menyatakan kemuliaan-Nya. Kita sudah berusaha belajar percaya juga. Tapi kok mujizat belum terjadi juga. Perasaan kita sudah percaya, ya itu kan cuma perasaan saudara.
Nah, mungkin penyebabnya adalah ini, karena proses pembentukan tangan Tuhan belum selesai. Makanya masalahnya juga belum selesai. Makanya mujizat belum terjadi. Contoh yang bisa saya berikan buat saudara dari Alkitab adalah kisah Ayub. Ayub mengalami masalah yang bertubi-tubi. Waduh. Saudara, dalam 1 hari, semua harta Ayub habis. Semua anak-anak Ayub habis. Padahal anaknya cukup banyak. Dalam 1 hari, semua anaknya mati dalam 1 hari. Karena mereka sedang berpesta dalam salah satu rumah anaknya. Dan rumahnya roboh, saudara-saudara. Semua tertimbun di situ. Dalam 1 hari, semua hartanya habis. Semua anaknya habis. Dan Ayub mengalami sakit yang parah juga, penuh bisul-bisul seluruh tubuhnya, dan sangat gatal sampai dia garuknya nggak pakai kuku lagi, tapi pakai beling, saudara. Seluruh tubuhnya berdarah. Sudah hartanya habis, anaknya habis, istrinya juga meninggalkan dia, lalu sakit lagi badannya, saudara. Ini pencobaan apa? Teman-temannya datang menghibur Ayub. Ayub sudah berdoa. Ayub sudah hidup saleh. Tapi mengapa semua ini terjadi? Karena Tuhan ingin membentuk kehidupan Ayub lebih lagi. Supaya Ayub lebih saleh, supaya Ayub lebih percaya, supaya Ayub lebih berdampak kehidupannya. Tuhan ingin membentuk kehidupan Ayub. Dia berseru-seru kepada Tuhan. Dari lembut sampai keras. Tapi Tuhan tidak juga menjawab. Dia tidak dipulihkan. Mujizat tidak terjadi. Dia mengeluh dan sebagainya. Mujizat tidak terjadi. Alasannya adalah karena pembentukan tangan Tuhan belum selesai dalam hidupnya. Ketika pembentukan tangan Tuhan sudah selesai, maka mujizat pun segera terjadi, saudara-saudara. Bahkan ditambah masalahnya, teman-temannya 4 orang datang, saudara-saudara, tujuannya untuk menghibur Ayub, tapi ketika menghadapi keadaan Ayub yang begitu parah, mereka malah menyalahkan Ayub, saudara. Awalnya mungkin mereka menghibur Ayub. Ya, Ayub, hidup memang begitu, banyak pencobaan. Ya, itu memang hidup, banyak pencobaan. Namanya juga hidup, memang banyak pencobaan. Kalau banyak cucian namanya laundry, saudara-saudara. Ya mungkin sahabat-sahabatnya menasehati Ayub, menghibur Ayub. Tapi pada akhirnya mereka merasa, Ayub, kamu kayaknya ada dosa deh. Nggak mungkin kamu semenderita ini. Orang benar nggak mungkin menderita kayak gini. Kenapa Tuhan menghukum kamu sampai seperti ini? Pasti kamu melakukan dosa yang parah ini. Ayub bilang, aku nggak bikin dosa, aku nggak ngapa-ngapain. Sudah hartanya habis, anaknya habis, keluarganya hancur, tubuhnya sakit, malah disalah-salahkan lagi oleh sahabatnya. Saudara, saya anjurkan kalau saudara menjadi sahabat dari orang tertentu, kalau orang sedang ada dalam masalah, lebih baik saudara jangan menyalah-nyalahkan dia. Karena saudara belum tentu benar dan dia juga belum tentu salah. Itu akan menambah penderitaannya. Dan di sisi yang lain, kalau Tuhan tidak suka sama saudara, Tuhan akan menghukum saudara di kemudian hari. Ya, karena dalam kasus Ayub, teman-temannya yang menyalah-nyalahkan dia itu dihukum Tuhan. Disuruh kasih persembahan buat Ayub. Suruh minta doa sama Ayub. Kalau enggak, awas. Kalau enggak diampuni, dihukum. Ayub berdoa buat mereka. Dan walaupun Ayub sudah berdoa, walaupun Ayub sudah mengeluh, tapi mujizat tidak terjadi. Mengapa? Karena proses pembentukan tangan Tuhan belum selesai dalam kehidupan Ayub, saudara. Tapi ketika semuanya sudah selesai, Tuhan datang dalam kehidupan Ayub. Dan dalam sekejap juga pemulihan terjadi. Harta datang dari mana-mana ke dalam rumahnya. Tiba-tiba dia jadi banyak harta. Bahkan Alkitab mengatakan, saudara-saudara, hartanya dipulihkan 2 kali lipat daripada yang sebelumnya. Dan anaknya juga dipulihkan.
Anak Ayub itu dipulihkan secara kuantitas dan kualitas. Oh, anak-anak Ayub menjadi anak-anak yang paling cantik seluruh dunia pada waktu itu, saudara-saudara. Nggak tahu datangnya dari mana, pokoknya dipulihkan. Nggak diceritakan juga tentang istri Ayub. Kita nggak tahu, nggak ngerti. Tetapi saudara-saudara, ketika tangan Tuhan telah selesai membentuk kehidupan Ayub, Ayub akhirnya bisa menerima. Kadang-kadang ketika kita sudah hidup jujur, benar di hadapan Tuhan, lalu peristiwa buruk terjadi dalam hidup kita, dan kita disalah-salahkan, itu nggak enak banget, saudara. Itu membuat kita jadi berontak terhadap Tuhan dan berkata, Tuhan, kenapa engkau tidak bekerja? Kenapa engkau tidak membela aku? Apa salahku padamu? Kadang-kadang begitu, saudara. Itulah yang dilakukan oleh Ayub. Sampai pada akhirnya Ayub menyerah dan berkata, Tuhan, dulu aku cuma mendengar tentang Engkau. Aku mengenal Engkau dari pendengaran. Tapi sekarang aku mengenal Engkau dari mendengar dan melihat sendiri. Aku mengalaminya sendiri. Terus terang, orang Kristen sekelas Ayub bisa mengalami penderitaan semacam itu luar biasa, saudara. Karena harusnya dia diberkati, karena sebelumnya hidupnya sangat diberkati oleh Tuhan, itulah yang benar. Tapi sesuatu terjadi dalam hidupnya, karena Tuhan ingin membentuk dia lebih lagi, dia ingin meningkatkan level Ayub lebih lagi. Jadi bagi saudara-saudara yang sudah hidup benar di hadapan Tuhan, sudah hidup jujur di hadapan Tuhan, tetapi peristiwa buruk terjadi dalam hidupmu, dan itu tidak kunjung selesai walaupun kau sudah berdoa, mungkin ini jawaban buat saudara. Pembentukan tangan Tuhan belum selesai dalam hidupmu. Mungkin Tuhan ingin menaikkan level hidupmu lebih lagi. Karena kalau kita perhatikan, setelah masa pencobaan itu, Ayub menjadi orang yang lebih rendah hati, Ayub menjadi orang yang lebih saleh, menjadi orang yang lebih percaya kepada Tuhan, menjadi orang yang lebih bergantung kepada Tuhan, lebih percaya penuh kepada Tuhan, tidak mencurigai Tuhan lagi. Dia lebih mengenal Tuhan dan lebih cinta Tuhan, dan dia lebih dimuliakan, dan kehidupannya lebih berdampak kemana-mana. Haleluya. Sebelumnya kehidupan Ayub telah berdampak, dan setelah masa-masa itu kehidupan Ayub jauh lebih berdampak. Jadi mengapa mujizat masih belum terjadi dalam hidup saudara, masih tertunda dalam hidup saudara, padahal saudara sudah hidup benar, padahal saudara sudah banyak berdoa? Mungkin ini jawaban buat saudara, karena proses pembentukan tangan Tuhan belum selesai dalam hidup saudara. Apa yang perlu saudara lakukan? Bersabarlah. Karena akan tiba waktunya ketika proses pembentukan tangan Tuhan selesai dalam hidupmu, dalam sekejap engkau akan dipulihkan, dan engkau akan dipulihkan 2 kali lipat daripada sebelumnya. Haleluya. Ya saudara, engkau akan menjadi lebih berdampak daripada sebelumnya. Engkau akan lebih dipakai Tuhan daripada sebelumnya. Engkau akan diberkati Tuhan lebih daripada sebelumnya. Segala sesuatu dalam hidup saudara akan diberkati 2 kali lipat oleh Tuhan. Porsi ganda saudara terima setelah pemulihan tiba. Haleluya. Alasan kelima mengapa mujizat tertunda atau mengapa mujizat belum terjadi adalah ini yang terakhir. Karena dalam kedaulatannya Tuhan memutuskan yang berbeda. Karena dalam kedaulatannya Tuhan memutuskan yang berbeda. Saudara, dalam hal iman harus ada ruang untuk kedaulatan Tuhan juga. Kita memang percaya, tapi ada unsur kedaulatan Tuhan dan kadang-kadang Tuhan memutuskan yang berbeda. Saya bisa berikan contohnya dalam Alkitab, yaitu Paulus. Paulus punya duri dalam daging, di dalam tubuh, di dalam hidupnya katanya. Ada yang menafsirkan ini penyakit. Ada yang menafsirkan ini adalah orang-orang Farisi yang memusuhi dia, menjadi duri dalam daging dalam hidupnya. Paulus bercerita, aku telah berkali-kali berdoa supaya Tuhan mengangkat duri dalam daging ini, supaya utusan iblis ini enyah daripadaku. Tapi dia tidak enyah juga. Duri dalam daging itu masih ada di dalam tubuhnya.
Nah, kalau saudara nggak tahu maksudnya apa duri dalam daging itu saudara bisa merasakan saat saudara ketelak tulang saudara. Baru-baru ada yang tertelan tulang ikan karena makan ikan, tenggorokannya sakit. Tapi puji Tuhan, dia berdoa dan tulangnya keluar. Haleluya. Nah, itu Tuhan tidak memutuskan untuk duri itu tetap ada dalam dagingnya saudara. Tapi dalam hal Paulus, Tuhan memutuskan membiarkan duri dalam daging Paulus tetap ada. Tuhan menjawab, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Jadi dalam hal doa saudara tidak dijawab, dalam hal mujizat tidak terjadi dalam hidup saudara, atau belum terjadi dalam hidup saudara, ada kalanya ada unsur kedaulatan Tuhan yang memang telah memutuskan hal yang berbeda dengan apa yang saudara harapkan. Dan ini kasus khusus. Paulus tidak dienyahkan utusan iblis yang menggocok dia melalui duri dalam daging. Karena Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Dan Paulus berkata, mungkin duri dalam daging akan tetap ada dalam hidupku supaya aku tidak memegahkan diri, supaya aku tidak sombong. Jadi saudara-saudara, ada kalanya masalah itu tidak diselesaikan oleh Tuhan, Tuhan tidak membuat mujizatnya, karena dia telah memutuskan yang berbeda untuk saudara. Tapi ini yang saya tahu, kalau itu memang adalah unsur kedaulatan Tuhan. Pertama, kita diberikan kekuatan untuk menanggungnya. Yang kedua, itu tidak bisa menghambat kita untuk menyelesaikan rencana Tuhan. Karena Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu, karena justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Jadi walaupun tetap ada duri dalam daging dalam kehidupan Paulus, tapi duri dalam daging itu tidak bisa menghambat dia untuk menyelesaikan tugas-tugas ilahinya. Tidak bisa menghambat dia untuk tetap memanifestasikan kuasa Allah dalam hidupnya melalui hidupnya. Karena justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna di dalam hidup Paulus melalui hidup Paulus. Jadi saudara bisa berkaca dengan firman Tuhan pada hari ini, mengapa mujizat belum terjadi dalam hidup saudara. Mungkinkah karena ada pelanggaran hukum Allah? Mungkinkah karena hidup saudara meleset dari sasaran Tuhan? Mungkinkah Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya yang lebih lagi? Mungkinkah Tuhan ingin saudara belajar percaya lebih lagi? Atau mungkinkah tangan Tuhan, pembentukan tangan Tuhan belum selesai dalam hidup saudara? Yang perlu saudara lakukan adalah bersabar. Kalau itu karena dosa, saudara hanya perlu bertobat, kembali kepada tujuan Tuhan, rencana Tuhan dalam hidup saudara. Kalau itu karena Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya yang lebih lagi, tetaplah berharap, tetaplah percaya, sabar, akan tiba waktunya mujizat terjadi dalam hidup saudara. Kalau itu karena Tuhan ingin saudara belajar lebih percaya, belajarlah lebih percaya. Kalau itu disebabkan karena proses pembentukan tangan Tuhan belum selesai dalam hidup saudara, bersabarlah. Belajarlah memahami kasih setia Tuhan. Bahwa Tuhan itu setia dan adil. Dan tidak pernah memberikan pencobaan melampaui kekuatan kita. Atau kalau itu karena kedaulatan Tuhan, belajarlah menerima keputusan-keputusan Allah yang bertentangan dengan iman kita, dengan kemauan kita, dengan pengharapan kita, bahwa Tuhan memang memutuskan itu. Tapi saudara juga nggak boleh berkata, ya mungkin Tuhan sudah memutuskan ini, jadi aku nggak perlu berdoa. Paulus tetap berdoa. Ya. Tidak ada alasan untuk berhenti berdoa, tidak ada alasan untuk berhenti percaya, tidak ada alasan untuk berhenti berharap. Tetaplah percaya, tetaplah berharap bahwa Tuhan masih bekerja dan Tuhan akan terus bekerja dalam hidup saudara. Saya berdoa supaya firman Tuhan pada malam ini
menjamah hidup saudara, memberikan anugerah buat saudara yang mendengarkan. Kalau ada saudara yang sedang menanti-nantikan Tuhan, menanti-nantikan mujizat, saya tidak tahu, tapi siapa tahu ini adalah malam di mana mujizat itu akan terjadi dalam hidup saudara. Siapa yang tahu? Kita tetap percaya, kita tetap berharap, dan kita tetap melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Oke, saya akan berdoa. Sepertinya tidak ada permohonan doa yang tertulis di live chat, ya, dan tidak ada pertanyaan juga untuk dibahas. Saya akan berdoa untuk saudara semua yang telah mendengar firman Tuhan pada hari ini. Haleluya, haleluya. Bapa dalam surga, kami datang kepadamu Tuhan pada malam ini. Kami percaya firman-Mu yang ditaburkan tidak akan berlalu dengan sia-sia, tetapi akan masuk dalam hati kami dan tertanam dalam hati kami Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk memahami apa penyebab, apa alasan mujizat belum terjadi dalam hidup kami Tuhan. Oh, kami semua yang menanti-nantikan mujizat Tuhan, kami semua yang mengharapkan mujizat Tuhan terjadi. Hamba berdoa Engkau mendengar doa setiap kami Tuhan. Dan hamba berdoa pada malam ini, biar semua orang yang sedang menanti-nantikan mujizat Tuhan, Engkau mendengar doa mereka dan Engkau melakukan mujizat dalam hidup mereka malam ini. Roh Kudus bergerak di antara kami, bekerja di antara kami. Engkaulah pembuat mujizat dan Engkau masih membuat mujizat sampai saat ini Tuhan. Di dalam nama Yesus terjadilah mujizat atas hidup kami. Kalau ada orang-orang yang sakit di antara kami Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Terjadi mujizat kesembuhan sekarang di dalam nama Yesus. Semua sakit penyakit aku hardik di dalam nama Yesus. Aku perintahkan semua tubuh yang sakit menjadi sembuh sekarang di dalam nama Yesus. Sembuhlah di dalam nama Yesus. Dan tidak ada sakit penyakit lagi. Semua kelemahan tubuh aku hardik di dalam nama Yesus. Pergi dari tubuh umat Tuhan. Dalam nama Yesus pergi dan jangan kembali lagi. Mujizat-mujizat yang ajaib mulai terjadi dalam hidup kami Tuhan sejak malam ini dan seterusnya. Mujizat-mujizat yang ajaib, yang supranatural sedang terjadi dalam hidup kami sejak malam ini sampai seterusnya. Kami akan melihat pekerjaan Tuhan yang dahsyat dalam hidup kami. Mujizat-mujizat yang ajaib terjadi dalam hidup kami Tuhan. Oh, hamba berdoa biar anugerah Tuhan tercurah. Anugerah Tuhan tercurah dalam hidup kami. Biar nama Yesus dibesarkan, dipermuliakan dalam hidup kami. Nyatakan kemuliaan-Mu lebih lagi Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu lebih lagi dalam hidup kami. Hari ini dan seterusnya. Sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Hamba berdoa memberkati setiap orang yang hadir dalam live streaming ini. Berkati mereka dengan kepenuhan Kristus. Berkati mereka dengan anugerah yang limpah. Dengan berkat yang melimpah Tuhan. Berkati dengan iman, dengan damai sejahtera, dengan sukacita yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Oh, tercurahlah urapan-Mu, tercurahlah anugerah-Mu bagi kami pada saat ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Kami minta meteraikan firman-Mu, meteraikan anugerah dan pengurapan yang Kau curahkan bagi kami pada malam ini. Terjadilah bagi kami semua mujizat yang telah Tuhan sediakan bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucapkan syukur kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya. Saya percaya Tuhan masih bekerja. Dan jangan pernah putus harapan. Tetap percaya Tuhan masih bekerja, tetap berharap. Dan jangan pernah kecewa. Ya saudara, kalau saudara punya permohonan doa yang mau didoakan, saudara bisa kirimkan permohonan doa saudara ke hotline live chat yang tertulis di sini, ya. Dan saudara bisa mengikuti daily bread juga setiap hari yang dikirimkan setiap hari. Saudara bisa daftar di live chat juga. Dan kalau saudara belum subscribe di YouTube, saudara bisa subscribe sehingga bisa mendapatkan notifikasi setiap kali kami melakukan upload video atau ada acara-acara di channel ini. Oke. Hari ini saya rasa cukup. Selamat malam semuanya. Tuhan memberkati saudara semuanya. Bye.
Percayalah Tuhan masih bekerja.